92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Twitter @pro2_tpi, Facebook Pro 2 Tanjung Pinang, fanpage Pro 2 FM RRI Tanjung Pinang, email pro2tanjungpinang@gmail.com. Pro 2 FM RRI Tanjung Pinang, suara kreativitas. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Pengen berbagi kenangan seperti mereka. Dear Eza, malam ini aku ingin berbagi kisahku di Diari Pro 2. Kisah yang selama ini aku simpan sendiri. Kami berdua pun saling bersalaman untuk pertama kalinya. Agak sedikit canggung sih ketika pertama kali bertemu. Padahal kalau SMS-an ngerasa udah begitu akrab. Aku benar-benar kecewa malam itu. Aku cemburu. Aku marah pada diriku sendiri. Mungkin aku yang terlalu berharap sama dia. Kirimkan ke Pro 2 FM atau melalui email diaripro2@gmail.com, grup Facebook Diari Pro 2, fanpage Diari Pro 2. Andai saja J lagi dengerin Diari Pro 2 malam ini, aku pengen bilang sama dia, Mas, semoga suatu saat nanti kamu bisa mengerti seberapa besar rasa sayangku untuk kamu. Tolong jangan pernah usir aku dari hidup kamu, Mas. Diari Pro 2 hadir setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10 malam hanya di Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. .1 Megahertz Pro FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sahabat kreatif. Kembali malam hari ini Eza hadir di acara Diari Pro 2. Seperti biasa, Eza bakal bacain cerita-cerita kamu, kisah nyata kirimannya kamu yang sudah kamu kirimkan ke Pro 2 FM melalui email diaripro2@gmail.com atau juga di fanpage Diari Pro 2. Di hari ini, tepatnya tanggal 21 Desember 2015, Eza bakal bacain sebuah cerita yang spesial banget menyambut Hari Ibu yang jatuh pada
tanggal 22 besok, sahabat kreatif. Pada ingat dong, kalau besok tanggal 22 adalah hari ibu. Dan karena itu malam hari ini Eza bakal bacain cerita kiriman dari Sarah yang bercerita tentang ibunya, sahabat kreatif. Seperti apa cerita kiriman dari Sarah? Tetap di Proud FM, suara kreativitas. Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan meraih lewat bunga seluruh cintaku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Betapa cinta ini sungguh berarti, tetaplah terjaga. Selamat tinggal kasih, ku telah pergi selamanya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Bunga terakhir, bunga menjadi satu kenangan yang akan tersimpan. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, bagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir. Dear Eza, aku terduduk lemas di ruang tunggu rumah sakit ketika aku mendengar kabar kalau ibuku dimasukkan ke ruang UGD. Berjuta perasaan buruk seolah merasuki hati dan pikiranku ketika seorang suster menutup pintu ruangan tersebut.
dalam penantianku, hanya permohonan dan doa yang bisa kupanjatkan kepada Allah untuk kesembuhan dirinya. Ya Allah, tolong sembuhkan dia ya Allah. Angkatlah semua penyakitnya ya Allah, aku mohon. Begitulah kiranya doa yang aku panjatkan untuknya. Untuk orang yang sangat aku cintai, yaitu ibuku. Namaku sebut saja Sarah, dan ini kisahku. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya, apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Oh, kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang.
kau seorang. Dear Eza, 15 menit telah berlalu. Dari kejauhan, tampak seorang dokter yang berjalan menghampiriku. Apa Anda keluarganya? Tanya dokter tersebut. Iya, benar. Saya anaknya, Dok. Gimana keadaan ibu saya, Dok? Tanyaku pada dokter. Alhamdulillah, kami tim medis berhasil menyelamatkan nyawa ibu Anda. Saat ini kondisinya telah berangsur membaik dan hanya perlu banyak istirahat, kata dokter memberikan penjelasan. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Apa saya boleh menjaga ibu saya, Dok? Tanyaku lagi. Oh, tentu. Silakan. Seketika ku tepis jauh-jauh semua pikiran buruk tentang kondisi ibuku. Air mata kesedihan kini tampak mengering, berganti dengan air mata kebahagiaan. Terima kasih ya Allah. Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk berada di sampingnya. Terima kasih ya Allah. Setibanya aku di ruang di mana ibuku dirawat, aku langsung duduk di tepi kasur, tempat ibuku berbaring. Aku membelai rambutnya dengan penuh kasih dan sayang, dan berharap kesembuhan untuknya. Gak lupa, ku tatap wajahnya. Wajah yang tampak tenang dan berseri-seri, seolah menghapus semua penderitaan dan kesedihannya selama ini. Terutama setelah kepergian ayahku menghadap Sang Pencipta. Aku terpaku. Saat itu juga, tanpa disengaja, aku meneteskan air mata kesedihanku. Air mata yang mengingatkan aku akan kesalahan-kesalahan yang telah aku perbuat selama ini. Sejenak, aku terdiam. Dalam lamunanku itu, aku kembali teringat saat-saat di mana ibuku masih sehat dan segar. Saat ibu masih bisa menemani aku, memanjakan aku, dan mengajarkan aku akan arti kehidupan. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku kasih sayang, tulusnya cintamu, putihnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Hangat dalam dekapanmu, memberikan aku kedamaian. Eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai,
tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh Ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu, putih kasih-Mu kan abadi dalam hidupku. Sayang yang tak pernah usai, tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh Ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu, putih kasih-Mu takkan mampu untuk terbalaskan. Putih kasih-Mu kan abadi dalam hidupku. Dear Eza, bagiku, ibu adalah orang yang sangat menyenangkan. Dia adalah seorang ibu sekaligus teman buat aku. Ya mungkin gak semua anak bisa merasakannya. Ya, aku sangat beruntung. Aku sangat beruntung mempunyai ibu yang sekaligus bisa menjadi teman baikku. Pikiranku kembali ke 4 tahun yang lalu, ketika umurku menginjak 17 tahun. Saat itu, aku tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat nakal. Berbagai kenakalan seperti merokok, berbohong, dan sering pulang hingga larut malam, itu udah menjadi teman baik aku. Dan itu sangat membuat orang tuaku khawatir banget saat itu. Mereka terus menasihati aku dengan penuh kesabaran dan perhatian. Kekerasan dan ego gak pernah mereka gunakan dalam mendidik aku. Mereka gak pernah mukul aku, marah-marah. Tapi agamalah yang menjadi pedoman untuk terus membimbing aku kepada kebaikan dan kebenaran. Hingga akhirnya hatiku pun luluh. Aku benar-benar gak tega melihat kedua orang tuaku bekerja keras, banting tulang siang dan malam,
serta rela melakukan apa saja demi aku, anaknya. Dan sejak saat itu, aku bertekad untuk merubah dan membawa diriku menuju arah yang lebih baik. Tapi sayangnya, di tengah perubahan itu, tiba-tiba aku ditimpa musibah yang sangat membuat aku merasa sedih. Ya, ayahku tiba-tiba terserang penyakit jantung kronis dan meninggal 4 hari kemudian. Menurut dokter, ayah meninggal akibat terlalu banyak beban yang harus ditanggungnya, yang akhirnya berpengaruh buruk kepada kesehatan jantungnya. Aku yang mendengar hal itu langsung menangis sejadi-jadinya dan berteriak sekencang-kencangnya, meminta maaf pada ayahku yang saat itu meninggal dunia. Walaupun aku tahu itu semua udah terlambat. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh
pengen berbagi kenangan seperti mereka. Dear Eza, malam ini aku ingin berbagi kisahku di Diari Pro 2. Kisah yang selama ini aku simpan sendiri. Kami berdua pun saling bersalaman untuk pertama kalinya. Agak sedikit canggung sih ketika pertama kali bertemu. Padahal kalau SMS-an ngerasa udah begitu akrab. Aku benar-benar kecewa malam itu. Aku cemburu. Aku marah pada diriku sendiri. Mungkin aku yang terlalu berharap sama dia. Kirimkan ke Pro2FM atau melalui email diaripro2@gmail.com, grup Facebook Diari Pro 2, fanpage Diari Pro 2. Andai saja Jay lagi dengerin Diari Pro 2 malam ini, aku pengen bilang sama dia, Mas, semoga suatu saat nanti kamu bisa mengerti seberapa besar rasa sayangku untuk kamu. Tolong jangan pernah usir aku dari hidup kamu, Mas. Diari Pro 2 hadir setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10 malam hanya di Pro2FM, Suara Kreativitas. Suara Kreativitas. Pengen dengerin Pro 2 Tanjung Pinang lewat streaming di smartphone-nya kamu? Bisa kok. Download aplikasi RRI Play di Play Store atau App Store-nya kamu. Terus cari Pro 2 Tanjung Pinang di beranda NKRI Siaran Perbatasan. Terus di play deh, gampang kan? So, di luar kota atau di luar negeri sekalipun, kamu bisa tetap dengerin Pro 2FM Tanjung Pinang. Jangan lupa ya, download aplikasinya. RRI Play, gratis kok. Pro 2 RRI, Suara Kreativitas. Pro 2 RRI. Dear Eza, kepergian ayahku untuk selama-lamanya membuat beban ibuku bertambah 2 kali lipat. Tubuhnya yang semula indah, khas seorang wanita, kini berubah menjadi seorang wanita yang lebih kurus dan terlihat kurang menarik lagi. Kulitnya yang kusam dan penuh dengan keringat yang bercucuran di dahinya menggambarkan betapa beratnya pekerjaan dan beban yang harus ibuku pikul. Selama itu pula, gak pernah aku dengar keluh kesah ataupun penyesalan selama aku berada di sampingnya. Dia itu benar-benar wanita yang mulia, tegar, dan luar biasa. Lama aku terdiam. Tiba-tiba, lamunanku harus berakhir ketika seorang dokter masuk ke ruangan kami untuk memeriksa keadaan ibuku. Dok, gimana keadaan ibu saya?
Oh, kamu tenang aja ya. Kondisi ibumu sudah stabil kok. Kalau begitu, apa saya sudah bisa meninggalkannya untuk sementara, Dok? Karena saya harus kuliah. Ya udah. Kalau begitu, kamu udah bisa kok meninggalkan dia. Biar suster yang menjaga ibu kamu, ya. Setelah dokter meninggalkan ruangan, aku mencium kening ibuku dengan lembut. Seraya kuucapkan sebuah kalimat penuh harapan ke telinganya. Cepet sembuh ya, Bu. Sarah kuliah dulu. Ucapku lirih sambil kulangkahkan kakiku keluar ruangan. Letih terlihat di wajah yang tua itu, tertidur pulas dalam alunan gelap malam. Di balik senyummu, teduhkanku. Terbayang potret kala engkau masih muda, ajarkan sebuah kata cinta dalam hidup. Kekuatan kasihmu nyata pulihkan jiwaku yang kadang goyang. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini, menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih Ibu. Waktu cepat bergulir, sisakan banyak kisah. Dia yang kau cinta telah lama meninggalkan dirimu sendiri, namun tetap kau berdiri tegak pada dunia. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini, menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih Ibu. Menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih Ibu. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini, menemani aku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih Ibu. Dear Eza, keesokan harinya
Sesaat sebelum aku berangkat ke rumah sakit, gak sengaja aku melihat kalender di sudut dinding kamarku. Ternyata hari itu tanggal 21 Desember. Astagfirullah, aku hampir lupa. Besok kan hari ibu. Aku pun sesegera mungkin pergi ke toko kue untuk membelikan ibu sebuah kue kesukaannya dan 4 buah lilin untuk mengucapkan pengharapan. Setelah selesai membeli kue kek, aku melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Selama perjalanan, aku tersenyum, membayangkan gimana perasaan ibu ketika aku hadiahkan kue di hari penuh kasih sayang untuk seorang ibu. Gak lupa, aku selipkan sepotong doa agar Allah senantiasa menjaga dirinya. Malam itu, karena lelah akibat perjalanan, aku tertidur dengan kepala bersandar di tepi kasur dan tangan kananku menggenggam tangan ibu. 1 jam kemudian, aku terbangun dan sedikit terkejut ketika jam di dinding telah menunjukkan pukul 22.30. Itu artinya setengah jam lagi tanggal di kalender akan bergeser ke tanggal 22. Hari istimewa untuk para ibu di dunia. Segera aku keluarkan kue yang telah aku beli tadi siang beserta 4 lilin pengharapan. Menit terus berganti dan gak terasa 10 menit lagi waktu akan menunjukkan pukul 00. Tepat tanggal 22. Aku mulai menancapkan satu persatu lilin pengharapan ke atas kue itu. Saat aku akan menggenggam sumbu lilin, aku menggenggam erat tangan ibu. Tangannya terasa hangat, sehangat perhatiannya kepadaku selama ini. Bu, lihat bu, lihat 4 lilin ini. Aku berharap kesembuhan untukmu di lilin yang pertama. Pada lilin yang kedua, aku pengen banget ibu tahu kalau aku selalu sayang sama ibu. Lilin yang ketiga, aku pengen suatu saat nanti ibu melihatku telah menjadi seorang yang berhasil dan sukses. Dan lilin yang terakhir, aku pengen banget membahagiakan ibu. Aku pengen bikin ibu bahagia dengan segala kemampuanku, Bu. Ucapku pada ibuku saat itu. Aku tak mampu menahan kesedihanku. Ibuku menangis saat itu. Tangisan yang seolah-olah membuat seisi ruangan tanpa ikut bersedih. Mohon hentikan air matamu mama, bila ternyata harus putus sekolahku, dan ku pilih gaya hidup yang tiada pernah indah di matamu. Tak mampu ku mengampuni diriku mama, bila ku cerna harunya arti doamu yang kau panjatkan untukku saat ku bawa di
dalamku terjatuh. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali. Karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka dipecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku yang tak sekuat hatimu. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali. Karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka dipecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku yang tak sekuat hatimu. Peluk hati kecil yang penuh dendam ini, ajari untuk menghapus sebuah rasa benci. Biarkan kasih lembutmu sentuh hatiku, ubah aku jadi buah hati yang dulu. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka dipecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku yang tak sekuat hatimu. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka dipecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku yang tak sekuat hatimu. Dear Eza, pukul 00.05, tepatnya tanggal 22 Desember. Saat itu suasana sangat hening. Aku hanya bisa menatap dengan tatapan kosong ketika wajah ibuku berubah menjadi sedikit pucat. Entah apa yang sedang kupikirkan. Tiba-tiba aku gak sengaja menyanyikan sebuah lagu buat ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hanya itu yang mampu kupersembahkan untuk ibuku. Kemudian aku kembali menyanyikan lagu itu untuk kedua kalinya. Dengan sangat tenang, ku letakkan tangan kananku pada tangannya
dan tangan kiriku di kening dan rambutnya. Aku gak mampu untuk melanjutkan nyanyianku hingga akhir. Hanya air mata yang sanggup menggantikanku. Tepat pukul 00.15, ibuku menggenggam tanganku kuat-kuat dan menarik nafas sebanyak 3 kali. Aku baru sadar kalau itu adalah suatu pertanda kalau ia akan meninggalkanku untuk selama-lamanya. Tiba-tiba garis-garis di layar berubah menjadi lurus. Tak mampu kuelakkan lagi. Air mataku meluncur deras dan gak mampu kubendung lagi. Tangisku pecah saat kupandang wajah ibuku yang sudah tenang meninggalkanku menghadap penciptanya. Bu, Ibu jangan tinggalkan aku, Bu. Bu, selamat hari Ibu. Maafkan aku ya, Bu. Aku gak sempat membahagiakanmu. Kataku penuh penyesalan. Ibu meninggalkan aku pada tanggal 22 Desember. Tepat di mana seorang anak yang dilahirkan dari rahimnya membenihkan sebuah perhatian dan kasih sayang, serta belajar untuk memaknai arti penting kehadiran seorang ibu dalam hidupnya. Dan ibu juga meninggalkan 4 lilin pengharapan yang belum sempat ditiupnya. Selamat hari Ibu buat ibuku yang sudah jauh di sana. Semoga kau tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku
Well, sahabat kreatif, itu dia cerita yang sudah Eza bacakan. Cerita kiriman dari Sarah yang bercerita tentang kisahnya yang ditinggalkan oleh ibunya di hari ibu, tepatnya tanggal 22 Desember. Oke, buat Sarah, terima kasih ya udah berbagi cerita di malam hari ini. Dan semoga saja doa kamu dikabulkan. Semoga ibu kamu tenang, dijauhkan dari sisa kubur, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan malam hari ini juga Eza mau sekaligus mengucapkan selamat hari ibu buat seluruh ibu-ibu yang ada di mana saja berada. Buat ibu Eza juga, selamat hari ibu. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat kreatif, Eza pamit. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Pengen berbagi kenangan seperti mereka? Dear Eza, malam ini aku ingin berbagi kisahku di Diari Pro 2. Kisah yang selama ini aku simpan sendiri. Kami berdua pun saling bersalaman untuk pertama kalinya. Agak sedikit canggung sih ketika pertama kali bertemu. Padahal kalau SMS-an ngerasa udah begitu akrab. Aku benar-benar kecewa malam itu. Aku cemburu. Aku marah pada diriku sendiri. Mungkin aku yang terlalu berharap sama dia. Kirimkan ke Pro2FM atau melalui email diaripro2@gmail.com, grup Facebook Diari Pro 2, fanpage Diari Pro 2. Andai saja Jay lagi dengerin Diari Pro 2 malam ini, aku pengen bilang sama dia, Mas, semoga suatu saat nanti kamu bisa mengerti seberapa besar rasa sayangku untuk kamu. Tolong jangan pernah usir aku dari hidup kamu, Mas. Diari Pro 2 hadir setiap hari Senin jam 9 sampai jam 10 malam hanya di Pro2FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas.